Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fadilah Ramadan, mahasiswa Universitas Widyatama. Saya di sini untuk melengkapi tugas di dalam mata kuliah Bisnis Internasional yang dibimbing oleh dosen yaitu Bapak DJ Anderson. Di sini yang akan dibahas adalah apakah UMKM dapat menghadapi MEA yang akan datang. Nah, kita pasti penasaran apakah mampu atau tidak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu UMKM dan apa itu MEA. Oke. Pertama-tama UMKM. UMKM itu adalah singkatan. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah usaha kecil yang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Yang akan saya bahas adalah yang karakteristiknya berupa livelihood activities. Livelihood activities ini adalah UMKM yang berupa contohnya seperti pedagang kaki lima, pedagang gorengan, dan yang lain-lain yang ada di pinggir-pinggir jalan atau yang bagaimana operasinya itu di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, sedangkan MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Apa sih MEA itu? MEA itu seperti adanya sistem bebasnya atau lebih ringannya perdagangan antara ASEAN. Nah, ada 5 negara ASEAN yang menyetujui adanya MEA ini. Nah, sedangkan MEA itu membantu kita untuk dapat berinteraksi atau melakukan perdagangan antara negara-negara tersebut. Indonesia itu termasuk ASEAN juga. Untuk itu, sebelumnya kita kan belum tahu nih dari MEA itu apakah akibatnya bagaimana. Untuk itu, di sini saya akan membahas bagaimana MEA akan dampaknya untuk UMKM yang livelihood yang activities yang akan saya bahas. Di sini ternyata MEA itu banyaknya perubahan dengan banyaknya negara-negara ASEAN yang dapat mudah memasuki negara kita, Indonesia. Lalu bagaimana nasibnya dengan UMKM? Itulah pertanyaannya. UMKM yang livelihood activities itu seperti pedagang kaki lima akan menghadapi sebesar konflik, mungkin konflik yang akan dampaknya merugikan ataupun menguntungkan. Sebelumnya, untuk mendapatkan info lebih lanjut, mari kita bahas lebih lanjut mengenai UMKM tersebut. Nah, untuk itu mari kita lihat videonya UMKM tersebut. UMKM di Indonesia yang kita lihat di sini
dan pengetahuan yang lebih baik mengenai MEA yang akan datang. Maka, kesimpulan yang saya sampaikan adalah jika UMKM ini tidak mampu untuk mempelajari dan menerima MEA yang akan datang, mereka tidak akan mampu menebus dan mereka akan tutup usahanya. Nah, setelah kita tahu UMKM yang tadi itu yang Anda lihat, banyak sekali dampak yang akan mereka dapatkan. Lalu pendapat saya mengenai UMKM dalam menghadapi MEA ini adalah bagaimana UMKM dapat menjadi pesaing yang hebat bagi UMKM yang dari negara ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA ini. Pendapat dari saya adalah pertama, adanya pendidikan dari pemerintah terhadap seluruh pengusaha yang memiliki UMKM, yaitu mulai dari bahasanya, bagaimana mereka harus belajar bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Lalu ada bahasa kedua yang harus dipelajari, yaitu bahasa Mandarin. Mengapa Mandarin? Karena Mandarin itu adalah negara Cina. Cina itu adalah industri terbesar di ASEAN terutama ya. Lalu setelah bahasanya, bagaimana kita mempelajari exchange rate atau nilai tukar seperti itu. Nah, pendapat saya lainnya yaitu harusnya para pengusaha UMKM ini, meskipun sudah tahu adanya MEA yang akan datang, mereka tidak hanya diam saja. Meskipun pemerintah tidak memberikan penyuluhan pendidikan yang lebih baik, akan tetapi mereka seharusnya belajar lebih baik lagi oleh diri sendiri mereka, sehingga dalam MEA itu mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi, berdagang. Meskipun mereka UMKM-nya sangat kecil, yang akan saya bahas di situ yaitu UMKM yang tadi itu, yang live livelihood activities, misalnya kayak gorengan yang tadi di video, yang kayak gitu, tukang gorengan, dan sebagainya. Jadi mereka tuh mendapat peluang adanya para masyarakat baru ASEAN yang dapat memasuki negara kita dengan mudahnya. Maka mereka memiliki peluang yang besar, mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Akan tetapi dampak yang tersebut memiliki dampak lainnya juga, yaitu apakah mereka dapat melayani mereka dengan baik, apakah mereka suka dengan makanan-makanan kita, apakah lidah kita sama. Nah, itu sebagian dari dampaknya. Maka kesimpulan dari UMKM dalam menghadapi MEA yaitu pendapat saya, sebaiknya pemerintah dan pengusaha UMKM itu sendiri mampu lebih belajar dari sekarang, setidaknya memiliki pengetahuan bahasa, memiliki skill, memiliki pengetahuan bahasa, skill tadi, dan memperkuat jaringan UMKM itu sendiri. Sekian dari saya Lutfi Fadilah Ramadan.